Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini kelompok 2 akan memberikan pembelajaran mengenai jenis-jenis tindak tutur. Namun, sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih tindak tutur itu? Tindak tutur atau speak age adalah gejala individual bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Tindak tutur mencangkup situasi psikologis, misalnya berterima kasih, memohon maaf, dan tindak sosial seperti mempengaruhi perilaku orang lain, misalnya mengingat, memerintah. Jenis-jenis tindak tutur. Menurut Rahardi dan Rusmanto, terdapat beberapa jenis tindak tutur. Yang pertama, tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Makna tuturan yang disampaikan biasanya adalah sebuah fakta atau keadaan yang sebenarnya. Contoh tindak tutur lokusi misalnya, ikan paus adalah binatang menyusui. Tuturan tersebut diujarkan semata-mata untuk menyatakan sesuatu atau lokusi, tanpa maksud untuk melakukan sesuatu ilokusi, apalagi mempengaruhi mitra tuturnya, atau perlokusi. Jenis-jenis tindak tutur yang kedua yaitu tindak tutur elokusi. Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung makna tersembunyi atau makna lain yang dikehendaki oleh penutur terhadap mitra tutur. Contoh tindak tutur elokusi misalnya, rambutmu sudah panjang. Tutur tersebut apabila dituturkan oleh seseorang laki-laki kepada pacarnya dimaksudkan untuk menyatakan kekaguman. Tindak tutur yang selanjutnya adalah tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi adalah tindak menumbuhkan pengaruh atau efek kepada mitra tutur. Tindak perlokusi mengandung daya untuk melakukan sesuatu tindakan dengan mengatakan sesuatu. Tindakan-tindakan tersebut diatur oleh aturan atau norma penggunaan bahasa dalam situasi tuturan antar dua pihak. Contoh tindak tutur perlokusi dalam situasi resmi, misalnya ungkapan hakim saat memulai sidang, yaitu sidang dibuka. Tuturan tersebut diujarkan oleh seseorang hakim di sebuah persidangan di dalam ruang sidang ketika menyatakan sidang telah dibuka. Asertif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakan. Misalnya menyatakan, tempat pensil kamu bagus ya. Makasih. Lanjut, kedua melaporkan. Tadi aku lihat Justi nangis. Kenapa? Dimarahin ibunya tadi. Kasian ya. Iya. Mengeluh. Indra, aku lapar. Sabar ya. Kalau hujannya udah berhenti, kita keluar sarapan. Ekspresif yaitu tindak tutur yang bentuk tuturannya berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan. Contohnya, terima kasih. Olvi, makasih ya catatannya. Iya, sama-sama. Permohonan maaf. Maaf ya aku telat. Iya, nggak apa-apa. Menyayangkan. Sayang ya, kuenya sudah habis, padahal enak loh. Iya, sayang ya. Aku tidak bisa nyobain kuenya. Selamat datang ya Olvi di kosku. Iya, terima kasih. Kos-kosannya rapi sekali. Komisif ialah tindak tutur yang bentuk tuturannya berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran. Misalnya, berkomitmen. Mulai besok, aku janji nggak akan nonton drakor lagi. Semangat. Mengancam. Indra, besok kalau kamu pergi duluan, aku nggak mau temenan sama kamu lagi. Iya, besok kita sama-sama. Menerima. Windra, maaf ya, airnya aku minum sampai habis.
Iya, nggak apa-apa. Deklarasi adalah tindak tutur yang berbentuk tuturannya berfungsi untuk menghubungkan isi tuturan dengan kenyataan. Contohnya, mengundurkan diri. Mohon maaf ya Bu, saya berhenti bekerja di sini. Ini surat pengunduran diri saya. Iya, makasih. Membubarkan. Kita pergi ya dari sini. Ngapain di sini? Nggak ada orang. Yuk. Ya udah yuk. Memberi nama. Aku mau memberi nama bonekuku ini Kitty karena gambarnya Hello Kitty. Hai Kitty. Selanjutnya, tindak tutur direktif. Menurut Austin, tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang menimbulkan beberapa efek melalui tindakan sang penyimak, misalnya memesan, memohon, meminta, menyarankan, permintaan, dan perintah. Tindak tutur direktif merupakan tindak tutur di mana penutur berusaha meminta mitra tutur untuk perbuatan atau tindak melakukan perbuatan. Adapun jenis-jenis tindak tutur direktif yaitu sebagai berikut. Pertama, tindak tutur direktif memerintah. Contohnya, coba hapus papan tulisnya. Jenis tindak tutur yang dituturkan oleh guru kepada salah seorang anak didiknya adalah jenis tindak tutur direktif memerintah. Kedua, tindak tutur direktif memohon. Mohon perhatiannya anak-anak. Tuturan ini dituturkan oleh sang guru kepada anak didiknya ketika kondisi kelas terlihat sangat ribut. Ketiga, tindak tutur direktif menasehati. Contohnya, ketika ada kegiatan, ada baiknya kita memulai dengan bismillah. Tuturan ini dituturkan oleh guru kepada anak didiknya. Guru menasehati kepada anak didiknya jika ingin melakukan kegiatan hendaknya membaca bismillah. Keempat, tindak tutur direktif menuntut. Contohnya, pindah duduk ke depan. Tuturan ini dituturkan oleh guru kepada salah seorang anak didiknya. Kelima, tindak tutur direktif memesan. Nanti bersihkan toilet saya. Contoh tuturan tersebut tidak santun karena penutur bersifat memaksa kepada lawan tutur untuk melakukan apa yang disebutkan di dalam tuturannya itu. Alhamdulillah, itulah pelajaran jenis-jenis tindak tutur saat ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.